Suara di balik mesin. Di dalam kota yang sibuk, terdapat sebuah pabrik tekstil tua yang dikenal dengan reputasi angkernya. Pabrik ini berdiri megah, dikelilingi oleh pagar besi yang sudah berkarat dan tanaman liar yang tumbuh di sudut-sudutnya. Suasana di dalamnya selalu ramai dengan suara mesin yang berdecit dan jeritan alat pemotong yang mengiris kain. Namun, di balik kesibukan itu, terdapat aura misterius yang membuat banyak orang ragu untuk bekerja di sana. Indira, seorang pekerja baru yang baru saja diterima, merasa bersemangat untuk memulai karirnya di pabrik tersebut. Dia adalah gadis berusia 22 tahun dengan rambut panjang yang selalu diikat rapi, dan semangat yang menggebu-gebu. Indira tidak percaya pada cerita-cerita horor yang beredar di kalangan pekerja lainnya. Dia menganggap semua itu hanya mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti orang. Saat hari pertama kerjanya dimulai, Indira bergabung dengan rekan-rekan kerjanya di ruang produksi. Di sana, dia bertemu dengan Ika, seorang pekerja senior yang sangat ramah. Ika memperingatkan Indira tentang berbagai kecelakaan yang terjadi di pabrik itu dan menceritakan kisah-kisah menakutkan tentang seorang wanita yang sering terlihat di sekitar pabrik. Wanita itu konon adalah arwah pekerja yang meninggal di sini, kata Ika dengan nada serius. Dia muncul di malam hari dan menggoda para pekerja untuk melukai diri mereka sendiri. Banyak yang bilang, jika kau melihatnya, itu pertanda buruk. Indira hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku tidak percaya pada cerita-cerita hantu, Ika. Itu hanya imajinasi orang-orang. Hari-hari berlalu, dan Indira mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Namun, semakin lama dia bekerja di sana, semakin banyak hal aneh yang mulai terjadi. Suatu malam, saat semua pekerja sedang fokus menyelesaikan tugas mereka, Indira merasa ada yang mengawasinya. Dia menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat siapapun. Suara mesin yang berisik seakan menghilang, digantikan oleh bisikan halus yang membuat bulu kuduknya merinding. Ketika dia membungkuk untuk mengambil kain yang tersangkut di mesin, tiba-tiba rambutnya tersangkut di bagian gear mesin. Dalam sekejap, dia merasakan tarikan kuat yang membuatnya terjatuh. Indira, teriak Ika, yang melihat kejadian mengerikan itu. Seisi pabrik terdiam, semua mata tertuju pada Indira yang tergeletak di lantai, wajahnya pucat dan ketakutan. Kegelapan menyelimuti Indira saat dia kehilangan kesadaran. Ketika dia akhirnya terbangun, dia berada di rumah sakit. Rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya tak tertahankan, dan saat dia melihat cermin, wajahnya tampak penuh luka. Cacat permanen yang ditinggalkan oleh mesin itu akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah rasa sakitnya, suara bisikan yang sama kembali terdengar. Kau tidak seharusnya berada di sini. Indira merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi di pabrik itu? Kenapa bisikan itu terus mengikutinya? Setelah beberapa hari dirawat, Indira diperbolehkan pulang, tetapi bayang-bayang pengalaman itu terus menghantuinya. Dia mulai meragukan keputusan untuk kembali bekerja di pabrik yang sama. Saat dia pulang, dia melihat sosok wanita cantik berpakaian putih di depan pabrik. Wanita itu tampak memikat, tetapi ada sesuatu yang menakutkan di dalam tatapannya. Indira berusaha mengabaikannya dan melanjutkan langkahnya, tetapi perasaan aneh terus menggelayuti pikirannya. Di dalam hatinya, Indira merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita mitos. Suasana di pabrik itu semakin menegangkan, dan dia tahu bahwa dia harus bersiap menghadapi kengerian yang mungkin akan datang. Dengan tekad untuk tidak membiarkan ketakutannya menguasainya, Indira berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Namun, bisikan yang terus menghantuinya menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang gelap dan misterius yang mengintai di balik suara mesin yang berisik dan aktivitas pabrik yang padat. Kegelapan yang menyergap. Setelah insiden mengerikan yang menimpa Indira, suasana di pabrik tekstil semakin tegang. Para pekerja mulai merasakan dampak dari kejadian itu. Banyak yang menghindari berbicara tentang apa yang terjadi, tetapi bisikan tentang arwah wanita yang menghantui pabrik itu semakin menyebar. Ika, yang sebelumnya berusaha menghibur Indira, kini terlihat murung dan cemas. Suatu malam, ketika Indira kembali bekerja, dia merasakan ketegangan di udara.
Suara mesin bergetar dan berdengung, menciptakan melodi yang tidak nyaman. Dia mencoba mengalihkan pikirannya dengan fokus pada pekerjaannya, tetapi pikiran tentang wanita berpakaian putih itu terus menghantuinya. Beberapa rekan kerjanya bahkan mulai menghindarinya, seolah-olah mereka takut terhubung dengan insiden yang menimpanya. Pada malam yang sama, Ika mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya. Saat bekerja di area pemotongan, dia dengan hati-hati mengoperasikan mesin pemotong yang tajam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, mesin bergetar hebat, dan pisau pemotong berputar dengan cepat. Dalam sekejap, Ika merasakan angin dingin menyapu wajahnya, dan dia melihat bayangan wanita berpakaian putih berdiri di sudut ruangan. "Ika, hati-hati!" teriak salah satu pekerja, tetapi sudah terlambat. Pisau mesin itu meluncur sangat dekat ke lehernya. Dia berhasil menghindar, tetapi tidak tanpa luka. Ika terjatuh, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Pekerja lain berlari menuju Ika, membantu membawanya ke rumah sakit. Kejadian itu mengguncang seluruh pabrik. Banyak pekerja mulai membicarakan kembali kisah tentang Laras, wanita yang konon menjadi arwah penasaran. Mereka mengatakan bahwa Laras adalah seorang pekerja yang mengalami kecelakaan tragis dan kini berkeliaran untuk membalas dendam kepada para pekerja. Pengawas pabrik, yang juga menjadi narator dalam cerita ini, merasa semakin terjebak dalam ketakutan. Dia adalah sosok yang bertugas mengawasi jalannya produksi, tetapi saat ini, dia merasakan sesuatu yang gelap mengintai. Suatu malam, saat dia melakukan pemeriksaan rutin, dia melihat sosok wanita cantik itu lagi, berdiri di sudut ruangan, dengan tatapan yang menggoda dan menakutkan. "Kau tidak bisa melarikan diri," bisiknya, suaranya lembut tetapi penuh ancaman. Pengawas merasa jantungnya berdebar kencang. Dia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi perasaannya semakin tidak nyaman. Dia mulai merasakan bahwa tidak hanya kecelakaan yang menimpa pekerja, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat mereka dengan kegelapan pabrik ini. Ketika dia kembali ke ruang istirahat, dia mendapati para pekerja berkumpul dan membicarakan insiden yang menimpa Ika. Mereka saling berbisik, menciptakan suasana ketakutan yang semakin menekan. Salah satu pekerja, Rina, bercerita tentang pengalamannya melihat sosok wanita berpakaian putih di dekat mesin pemintal. "Aku merasa dia ingin menarikku ke dalam kegelapan," ujarnya dengan suara bergetar. Seolah-olah dia mencoba memperingatkan kita tentang bahaya yang akan datang. Pengawas mendengarkan dengan seksama, tetapi tidak bisa menepis rasa skeptisnya. Dia merasa harus melakukan sesuatu untuk melindungi para pekerja. Namun, setiap kali dia berusaha berbuat lebih, suara bisikan itu kembali mengganggu pikirannya, membuatnya merasa tidak berdaya. Hari-hari berlalu, dan suasana di pabrik semakin menegangkan. Para pekerja berusaha menunjukkan keberanian, tetapi ketakutan mereka semakin terlihat. Suatu malam, saat pengawas menyelesaikan laporan, dia merasa ada yang mengawasinya lagi. Dia menoleh dan melihat bayangan wanita itu berdiri di ujung lorong. Kali ini, dia merasakan aura kesedihan yang dalam, bukan hanya kemarahan. Pengawas memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang sejarah pabrik. Dia mencari arsip lama, dan menemukan catatan kecelakaan yang terjadi selama bertahun-tahun. Ternyata banyak pekerja yang mengalami insiden serupa, dan beberapa di antaranya tidak pernah ditemukan. Setiap nama yang dia baca seolah menggema di kepalanya, memperkuat rasa ketidakberdayaannya. Kembali ke ruang kerjanya, pengawas bertemu dengan Nidia, manajer personalia, yang tampak cemas. "Kita perlu melakukan sesuatu sebelum lebih banyak yang terluka," katanya. "Aku tidak ingin kehilangan lebih banyak pekerja." Keduanya sepakat untuk mengadakan rapat dengan semua pekerja untuk membahas langkah-langkah keselamatan. Namun, saat mereka bersiap untuk mengumumkan rapat, suara mesin kembali bergemuruh, dan lampu-lampu pabrik berkedip-kedip. Suasana semakin mencekam, dan pengawas merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ketika mereka mengumpulkan semua pekerja, suasana semakin tegang. Rina, yang sebelumnya menceritakan pengalamannya, tiba-tiba berteriak, "Dia ada di sini!" Wanita itu, semua orang terdiam,
dan ketakutan menyelimuti ruangan. Pengawas berusaha menenangkan mereka, tetapi dia sendiri merasa cemas. Di tengah kekacauan itu, suara bisikan kembali terdengar, "Kau tidak bisa melarikan diri." Pengawas menyadari bahwa mereka semua terjebak dalam kegelapan yang semakin menyergap, dan satu-satunya cara untuk menghadapi kegelapan itu adalah dengan mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di pabrik ini. Mempertemukan kembali rasa takut, kekacauan dan ketakutan di pabrik tekstil semakin mendalam setelah kejadian yang hampir merenggut nyawa Ika. Pengawas yang kini merasa terjebak dalam situasi yang semakin mengerikan, bertekad untuk menemukan penyebab dari semua kejadian aneh ini. Dia tahu bahwa ketakutan yang melanda para pekerja tidak hanya disebabkan oleh kecelakaan, tetapi ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Setelah malam yang penuh kecemasan, pengawas memutuskan untuk berbicara dengan Nidia. Dia merasa perlu berbagi beban yang selama ini dipikulnya. Saat mereka berdua duduk di ruang istirahat, suasana tegang terasa di antara mereka. "Nidia, kita tidak bisa terus seperti ini. Para pekerja semakin ketakutan, dan aku khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih buruk," kata pengawas, suaranya penuh kekhawatiran. Nidia mengangguk, wajahnya tampak serius. "Aku juga merasakannya. Kita harus melakukan sesuatu. Mungkin kita perlu menyelidiki lebih dalam tentang sejarah pabrik ini. Ada banyak mitos yang beredar, dan mungkin ada kebenaran di baliknya." Mereka berdua sepakat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pabrik dan sejarahnya. Nidia mengusulkan untuk mengunjungi arsip lama yang tersimpan di kantor pusat perusahaan. Keduanya pergi ke sana pada keesokan harinya, dengan harapan menemukan petunjuk yang bisa menjelaskan semua kejadian aneh ini. Di kantor pusat, mereka menemukan banyak dokumen dan foto-foto lama yang mengungkap sejarah pabrik. Pengawas membaca dengan seksama tentang Laras, seorang pekerja yang mengalami kecelakaan tragis di pabrik ini 20 tahun yang lalu. Laras adalah seorang wanita muda yang sangat berbakat, tetapi nasibnya berakhir dengan sangat menyedihkan. Dalam catatan tersebut, pengawas menemukan bahwa Laras meninggal akibat kecelakaan mesin yang sama, di tempat yang sama di mana Indira dan Ika mengalami insiden. "Ini sangat mengerikan," ujar Nidia, ketika mereka membaca detail kecelakaan yang terjadi. "Sepertinya ada pola di sini. Semua kejadian ini tidak bisa dianggap remeh." Pengawas merasa ada yang mengganjal di pikirannya. Dia mulai mengingat kembali semua kejadian aneh yang terjadi di pabrik. Suara bisikan, bayangan wanita berpakaian putih, dan perasaan tertekan yang terus menghantuinya. Dia merasa bahwa Laras tidak hanya meninggal, tetapi ada sesuatu yang membuat arwahnya terjebak di tempat itu. Malam itu, saat mereka kembali ke pabrik, pengawas dan Nidia merasa lebih berhati-hati. Mereka berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan, tetapi ketegangan di udara semakin terasa. Saat mereka berdiskusi mengenai langkah-langkah keselamatan, suara mesin kembali menggemuruh, membuat semua orang terdiam. Di tengah kebisingan itu, pengawas melihat sosok wanita berpakaian putih di sudut ruangan. Dia tampak lebih jelas dari sebelumnya, dan pengawas merasakan aura kesedihan yang mendalam. Wanita itu menatap langsung ke matanya, seolah meminta untuk didengar. "Nidia, lihat," seru pengawas, menunjuk ke arah sosok itu. Namun, ketika Nidia menoleh, sosok itu sudah menghilang. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti sudut ruangan. Kejadian itu semakin membuat pengawas merasa tertekan. Dia mulai mengalami mimpi buruk tentang Laras, di mana dia melihat wanita itu berulang kali, selalu meminta tolong. Dalam mimpi-mimpinya, Laras selalu menunjukkan tempat-tempat di pabrik yang tampak angker, seperti ruang penyimpanan dan area pemotongan. Suatu malam, pengawas memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia mengumpulkan beberapa pekerja yang masih berani berpartisipasi, termasuk Ika yang baru pulih dari kecelakaan. "Kita perlu memahami apa yang terjadi di sini. Mungkin kita bisa membantu Laras menemukan kedamaian," ujar pengawas, berusaha memberi semangat kepada mereka. Mereka setuju untuk mengadakan pertemuan di ruang istirahat setelah jam kerja. Di sana,
Pengawas menceritakan semua yang dia temukan tentang Laras dan kecelakaan yang terjadi di pabrik. Suasana hening dan tegang menyelimuti ruangan saat para pekerja menyadari bahwa mereka tidak hanya menghadapi kecelakaan, tetapi juga arwah yang terperangkap di antara mereka. Saya merasa dia ingin memberi kita pesan, kata Rina, yang sebelumnya bercerita tentang pengalamannya melihat wanita itu. Mungkin kita harus melakukan sesuatu untuk menghormatinya. Pengawas mempertimbangkan saran itu. Mengapa kita tidak mengadakan peringatan untuk mengenang Laras dan pekerja lainnya yang hilang? Mungkin itu cara kita untuk memberi mereka kedamaian. Para pekerja setuju, dan mereka mulai merencanakan peringatan yang sederhana tetapi bermakna. Namun, saat mereka menyusun rencana, suara bisikan kembali terdengar, kau tidak bisa melarikan diri. Semua orang terdiam, ketakutan kembali menyelimuti mereka. Di tengah ketegangan itu, pengawas merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya akan membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran, tetapi juga berpotensi membongkar kegelapan yang mengintai di balik pabrik itu. Rasa takut dan ketidakpastian mengisi pikirannya, tetapi tekad untuk membantu Laras dan pekerja lainnya menjadi dorongan yang tidak bisa diabaikan. Menghadapi kegelapan, setelah pertemuan yang menegangkan dan rencana peringatan untuk Laras, suasana di pabrik tekstil tetap mencekam. Para pekerja merasa terjebak dalam ketakutan yang mendalam, sementara pengawas dan Nidia berusaha untuk memberikan rasa aman dengan berfokus pada persiapan peringatan. Namun, saat hari peringatan semakin dekat, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Pada malam menjelang peringatan, pengawas memutuskan untuk tinggal di pabrik lebih lama. Dia ingin memastikan bahwa semuanya berjalan lancar dan tidak ada yang mengganggu acara tersebut. Suasana malam itu terasa berat, dengan suara mesin yang menggema dan lampu yang berkedip-kedip. Pengawas merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan, seolah-olah pabrik itu sendiri sedang menunggu sesuatu terjadi. Ketika pengawas berjalan menyusuri lorong pabrik, dia kembali melihat sosok wanita berpakaian putih itu. Laras berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan tatapan penuh harapan dan kesedihan. "Bantu aku," bisiknya, suaranya lembut tetapi penuh rasa sakit. Pengawas merasa hatinya bergetar. Dia ingin membantu, tetapi bagaimana caranya? Dia mengumpulkan keberanian dan mendekati sosok itu. "Laras, apa yang kau inginkan? Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu?" Tanyanya, suaranya bergetar. Namun, sebelum Laras dapat menjawab, suara gemuruh dari mesin membuat pengawas terkejut. Lampu-lampu pabrik berkedip dengan cepat, dan seolah-olah mesin itu hidup. Pengawas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia berlari menuju ruang istirahat, di mana Nidia dan beberapa pekerja lainnya sudah berkumpul. "Nidia, ada yang tidak beres di sini. Aku melihat Laras lagi, dan dia tampak meminta tolong," ucap pengawas dengan napas yang terengah-engah. Nidia tampak khawatir. "Kita harus tetap fokus pada peringatan. Mungkin itu cara kita untuk membebaskan dia." Ketika mereka bersiap untuk peringatan, perasaan cemas menyelimuti semua orang. Pengawas dan Nidia memutuskan untuk mengadakan acara di area pemotongan, tempat di mana Laras mengalami kecelakaan. Mereka menyiapkan lilin, bunga, dan foto-foto Laras serta pekerja lain yang hilang. Semua orang berkumpul, tetapi suasana tegang terus membayangi mereka. Setelah semua persiapan selesai, pengawas berdiri di depan para pekerja, mencoba menenangkan mereka. "Kita berkumpul di sini untuk mengenang Laras dan semua pekerja yang telah pergi dari kita. Kita ingin memberikan mereka kedamaian dan menghormati ingatan mereka." Saat pengawas mulai berbicara, tiba-tiba lampu-lampu pabrik padam, dan suara mesin mulai bergetar dengan kuat. Semua orang terdiam, ketakutan menyelimuti mereka. Suasana menjadi kacau, dan bisikan yang sama terdengar lagi, "Kau tidak bisa melarikan diri." Dalam kegelapan, pengawas berusaha menenangkan para pekerja. "Tetap tenang, kita harus tetap bersatu," teriaknya. Namun, kepanikan mulai melanda. Beberapa pekerja berlari menuju pintu keluar, sementara yang lain bersembunyi di sudut gelap. Di tengah kekacauan, pengawas melihat sosok Laras muncul di tengah kegelapan.
Dia tampak lebih nyata dari sebelumnya, tetapi kali ini wajahnya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Laras mengulurkan tangannya, seolah meminta pertolongan. Pengawas merasa hatinya bergetar. Laras, kami di sini untukmu. Kami ingin membantu. Namun, suara mesin semakin keras. Tiba-tiba, suara teriakan mengisi udara. Ika, teriak salah satu pekerja. Semua orang menoleh dan melihat Ika terjatuh ke lantai, wajahnya pucat dan ketakutan. Dia mengerang kesakitan, seolah-olah terjebak dalam kegelapan yang mengintai. Pengawas berlari menuju Ika, tetapi saat dia mendekat, sosok Laras menghilang. Suara bisikan semakin kuat, dan pengawas merasa terjebak antara dua dunia. Dia harus menyelamatkan Ika, tetapi bagaimana dia bisa melawan kegelapan yang mengintai? Ika, apa yang terjadi? Tanya pengawas, sementara para pekerja lain berkumpul di sekeliling mereka. Ika menggigil, air matanya mengalir. Aku melihat dia. Dia ingin menarikku. Dia ingin kita semua terluka. Teriaknya, suaranya penuh ketakutan. Pengawas merasakan kegelapan semakin mendekat. Dia tahu bahwa mereka harus mengambil tindakan segera. Kita perlu bersatu. Kita harus berdoa dan meminta Laras untuk memberi kita kekuatan. Serunya, semua orang mengangguk, dan mereka mulai berdoa bersama, meminta perlindungan dan kedamaian untuk Laras dan semua arwah yang terjebak di pabrik itu. Dalam keheningan, suara bisikan mulai mereda, dan lampu-lampu perlahan menyala kembali. Namun, rasa takut masih menyelimuti mereka. Ketika suasana kembali tenang, pengawas melihat Laras muncul di hadapannya sekali lagi. Kali ini, dia tidak terlihat menakutkan. Wajahnya dipenuhi harapan. Terima kasih, katanya pelan, suaranya lembut dan penuh rasa syukur. Akhirnya, kalian mendengar panggilanku. Pengawas merasa terharu. Kami akan membantumu, Laras. Kami akan mengenangmu dan memberi kedamaian bagi semua yang hilang. Dengan kata-kata itu, sosok Laras mulai menghilang, dan pengawas merasakan aliran energi positif mengisi ruangan. Dia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah pertama untuk membantu Laras dan membebaskan arwah-arwah yang terjebak. Namun, di balik semua itu, pengawas merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai. Dia menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir, dan kegelapan yang mengintai pabrik itu masih menunggu untuk dihadapi. Sebuah pengorbanan. Setelah peringatan yang penuh emosi dan momen menegangkan di pabrik, pengawas dan para pekerja merasa sedikit lebih tenang. Mereka merasakan kehadiran Laras yang lebih damai, tetapi di balik ketenangan itu, pengawas tahu bahwa mereka masih harus menghadapi kegelapan yang mengintai. Dia bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik semua kejadian aneh dan membantu arwah-arwah yang terjebak untuk menemukan kedamaian. Hari-hari berlalu setelah peringatan, dan pengawas merasa ada sesuatu yang berubah di pabrik. Suara mesin tidak lagi menggema dengan suara bisikan, dan para pekerja tampak lebih berani. Namun, pengawas tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ancaman masih ada. Suatu malam, saat pengawas bekerja lembur, dia merasakan ketegangan yang tidak biasa. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menanti di kegelapan. Ketika dia berjalan menyusuri lorong, bayangan Laras tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia terlihat lebih jelas dan lebih nyata daripada sebelumnya. Laras, apa yang kau inginkan? Tanya pengawas, mencoba menahan rasa takutnya. Laras menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. Aku terjebak di antara dua dunia. Aku tidak bisa menemukan kedamaian selagi masih ada yang terperangkap di sini, katanya, suaranya lembut tetapi penuh tekanan. Pengawas merasa hatinya bergetar. Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu? Tanyanya, berusaha memahami apa yang Laras maksud. Kau harus menemukan yang terjebak. Mereka yang terhilang akan membawaku bersamaku, jawab Laras, dan sosoknya mulai memudar. Hati-hati, kegelapan itu akan mencoba menghalangimu. Pengawas merasa tertekan. Dia tahu bahwa dia harus melindungi para pekerja dan menghentikan kegelapan yang mengintai. Dia kembali ke ruang istirahat dan mengumpulkan para pekerja. Kita harus mencari tahu lebih dalam tentang semua ini.
Laras memberi petunjuk bahwa masih ada yang terjebak di sini, dan kita harus membebaskan mereka. Ika, yang telah pulih dan kembali bekerja, berkata, kita harus menggali lebih dalam tentang sejarah pabrik ini. Mungkin kita bisa menemukan siapa lagi yang terjebak di sini. Mereka sepakat untuk menyelidiki lebih lanjut dan mulai mencari arsip lama yang mungkin menyimpan kebenaran. Saat mereka menggali informasi, mereka menemukan catatan tentang kecelakaan yang terjadi di pabrik, termasuk beberapa pekerja yang hilang tanpa jejak. Nama-nama itu bergetar di benak pengawas, mengingatkan pada cerita-cerita yang sering beredar di kalangan pekerja. Malam itu, saat mereka membaca catatan-catatan tersebut, suara bisikan kembali terdengar. Kau tidak bisa melarikan diri, suara itu menggema, menambah ketegangan di antara mereka. Semua orang terdiam, merasakan kehadiran kegelapan yang semakin mendekat. Ika berusaha menenangkan suasana. Kita harus tetap fokus. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, katanya. Namun, pengawas merasa beban di pundaknya semakin berat. Dia tahu bahwa dia harus memimpin mereka melalui kegelapan ini. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual yang sederhana di area pemotongan, tempat di mana banyak kecelakaan terjadi. Dengan lilin, bunga, dan foto-foto pekerja yang hilang, mereka berkumpul untuk memberikan penghormatan dan meminta agar para arwah dapat menemukan kedamaian. Saat mereka melaksanakan ritual, lampu-lampu pabrik mulai berkedip, dan suara mesin kembali bergetar. Pengawas merasa ketegangan semakin meningkat. Tetap tenang, kita harus bersatu, teriaknya, berusaha menguatkan para pekerja. Tiba-tiba, sosok Laras muncul di depan mereka. Terima kasih, katanya, suaranya lembut. Kau telah mendengarkan panggilanku, tetapi ada sesuatu yang harus kau lakukan. Laras menunjuk ke arah kegelapan yang mengintai di sudut ruangan. Pengawas merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Pengorbanan. Untuk membebaskan mereka, seseorang harus kembali ke tempat di mana semua ini dimulai, jawab Laras, dan sosoknya mulai memudar. Seseorang harus bersedia untuk mengambil risiko. Pengawas merasa hatinya berdegup kencang. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Aku akan melakukannya, katanya, suara penuh tekad. Aku akan pergi ke tempat itu dan mencari tahu siapa yang terjebak. Jangan, teriak Ika, tetapi pengawas sudah terlanjur bertekad. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kegelapan dan memberi kedamaian bagi Laras dan semua yang terkurung. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para pekerja, pengawas melangkah menuju area di mana Laras mengalami kecelakaan. Suasana di sana terasa mencekam, dan dia merasakan kehadiran sesuatu yang gelap mengintai. Namun, dia melangkah maju, berusaha menembus kegelapan itu. Saat dia sampai di tempat kejadian, dia merasakan hawa dingin menyelimuti. Dia berdiri di tengah ruangan, memfokuskan pikirannya. Laras, aku di sini. Aku ingin membantumu, teriaknya. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar, kau tidak bisa melarikan diri. Suara itu menggema, dan pengawas merasa ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Dia terjatuh, dan saat dia berusaha bangkit, dia melihat bayangan-bayangan gelap berkumpul di sekelilingnya. Pengawas tahu bahwa dia harus menghadapi ketakutannya. Dengan semua keberanian yang dia miliki, dia berteriak, "Aku tidak takut. Aku di sini untuk membebaskan kalian." Suaranya menggema, menembus keheningan. Bayangan-bayangan itu mulai mundur, dan pengawas merasakan kekuatan dalam dirinya. Dia melihat sosok Laras muncul kembali, tetapi kali ini dia tampak lebih cerah. Kau telah melakukan yang benar, katanya, suaranya penuh rasa syukur. Sekarang, kita bisa bersama-sama pergi. Dengan itu, bayangan yang mengintai mulai menghilang, dan pengawas merasakan aliran cahaya yang hangat mengelilinginya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil membebaskan Laras dan arwah-arwah yang terperangkap di pabrik. Saat dia kembali ke pabrik, semua pekerja menunggu dengan cemas. Ketika pengawas muncul, mereka melihat senyum di wajahnya. Kita berhasil, katanya dengan penuh haru.
Laras dan yang lainnya akhirnya bebas. Para pekerja bersorak, dan pengawas merasakan beban di pundaknya mulai menghilang. Namun, dia tahu bahwa perjalanannya belum sepenuhnya selesai. Dia telah menghadapi kegelapan dan menemukan kekuatan dalam dirinya, tetapi dia juga menyadari bahwa perjalanan itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya.